Depan siap-siap. Sambil menunggu, ada pertanyaan? Perasaan sudah deh, benar. Siapa yang bilang belum tuh? Randi ya? Kemarin Majas Mursal baru pengantar aja Ustazah. Baru pengantar dong saja kemarin. Oh, baru pengantar saja. Iya. Majas mursal ini seperti kaidahnya atau seperti apa definisinya ialah kalimat. Jadi bukan jumlah lagi ya, balik lagi ke kalimat. Kalimat yang digunakan tidak menurut arti aslinya, fi ghairi makna hal asli, bukan di dalam makna asli. Tetapi harus ada apa namanya? Hubungan. Disebabkan ada karinah yang melarang dia dari arti yang sebenarnya. Contoh, tapi tidak tertulis. Biasanya tersirat. Contoh, masalah nasi. Ya, paham ya, masalah nasi. Apakah nasi yang sebetulnya yang dimaksud? Tidak ya, tapi masalah beras. Apa yang mengatakan kita bahwa yang disebutkan nasi tapi yang dimaksud beras? Yaitu ada karenanya. Mana karenanya? Yaitu tersirat. Kalimat yang digunakan tidak menurut mana aslinya karena ada hubungannya yang sejalan. Masalah nasi. Nah, nasi itu sebetulnya sudah masak, tapi kenapa disuruh masak lagi? Ini kan udah Ibu kasih pengantar ya, pengantar. Dan majas mursal ini, tunggu dulu supaya jangan membuang waktu nih. Setelah Ibu kasih pengantar kemarin, ada enggak pertanyaan? Kalau Ibu nerang lagi nanti habis waktu. Dari pengantar ada nggak pertanyaan antum? Ayo, satu atau dua orang mewakili semuanya. Kalau enggak nanti saya terbawa arus lagi menjelaskan definisi. Enggak ada? Berarti sudah paham ya? Yaitu kata yang digunakan tidak menurut aslinya. Mana kata itu? Masalah nasi. Bukan semua kalimatnya, tapi nasinya itu. Nasi itu tidak bisa kita artikan arti nasi yang sebenarnya. Kenapa? Karena nasi itu sudah matang. Ya, artinya masalah beras. Nyalakanlah api. Tidak bisa kita artikan api itu api dalam gambaran otak kita, api yang sebenarnya. Karena api itu sudah nyala, kok harus dinyalakan lagi. Dan yang dimaksud adalah nyalakanlah korek api. Ya. Aku belum lihat batang hidungnya Pak Samsi. Belum, udah 2 bulan tidak lihat batang hidungnya. Kenapa batang hidung? Itu artinya bukan batang hidung. Karena tidak mungkin batang hidungnya saja yang jalan tanpa orangnya. Nah, ya, ketidakmungkinan itu namanya itu majas mursal. Nah, karenanya berarti catat ya, karenanya berarti di majas mursal ini adalah tersirat semuanya, tidak tertulis. Kalau kemarin bulan menangis, mana karenanya? Karenanya adalah kalau pada menangis, karenanya adalah bulan. Kalau pada bulan, karenanya adalah menetapkan menangis untuk bulan. Kan gitu? Tapi kalau pada majas mursal ini, karenanya adalah tersirat semuanya. Ya, masalah bubur. Bubur itu kan udah bubur, kenapa dimasak lagi? Terjadi apa? Artinya masalah beras, apa jadi bubur. Nah, gaya-gaya bahasa seperti ini, namanya apa? Dalam bahasa Arab, namanya majas mursal. Dia terbagi 8.
Ya, 8 bentuknya. Ya, enter. Enter. Mana yang 8 itu? Nah, dia berlawan-lawanan tuh ya. Ini udah Ibu terangkan ya. Udah. Mana 8 itu? Sababiyah, lawannya musababiyah. Sababiyah itu sebab, lawannya akibat. Musababiyah akibat. Yang kedua, juz'iyah, lawannya kuliah. Juz'iyah itu apa? Sebahagian. Lawannya kuliah, keseluruhan. Ya. I'tibar makana disebutkan yang dahulu, tapi yang dimaksud sekarang yakun. Lawannya yakun. I'tibar ma yakun disebutkan yang sekarang, lawannya yang dulu. Haliyah isi, disebutkan isi dimaksud tempat. Mahaliyah disebut tempat maksud isi. Ya, lanjut. Tapi antum ngerti enggak? Jadi kalau ada kalimat, kalimat itu apa yang menjadi namanya? Yang menjadi namanya ialah apa yang tertulis. Contohnya, masalah nasi. Kita membahas apa sekarang nih? Membahas nasi. Ya kan? Yang kita bahas nasi. Nah, yang tertulis di teks nasi. Nasi itu sudah terjadi apa belum? Sudah. Sudah kan? Yang sebelumnya adalah beras. Beras. Ya, jadi itu namanya majas mursal i'tibar mayakun. Karena yang disebutkan sudah nasi, yakun. Ya. Aku makan dengan ayam. Ayam itu masih mentah, masih apa namanya? Masih belum diapa-apain. Ya. Ya, yang dulu ayam, tapi yang mau saya makan ini adalah ayam goreng, ayam yang sudah jadi. Itu namanya i'tibar makana. I'tibar makana. Yang disebutkan yang dulu. Kalau nyalakanlah api sekarang apa dulu? Api sekarang, namanya i'tibar mayakun. Masaklah bubur, i'tibar mayakun. Ya. Aku suka makan jagung. Jagung itu dulu jagung, sekarang sudah jadi jagung rebus, jagung popcorn, apalagi jagung bakar. Manis. Ya. Nah, itu namanya i'tibar makana. Zuniko ngerti Zuniko? Ya. Ngerti saya, insyaallah. Ya. Jadi yang menjadi namanya apalah yang lihat yang tertulis. Saya belum melihat batang hidungnya. Batang hidung itu sebagian atau banyak? Sebagian. Sebagian dari badannya itu semuanya. Maka namanya itu majas mursal juz'iyah. Juz'iyah. Ya. Berilah saya sesuap nasi. Apakah antum mau diberi sesuap saja? Tentu yang dimaksud adalah sepiring nasi. Tapi yang disebutkan bahasanya sesuap. Sesuap itu adalah bagian itu juz'iyah. Jadi apa yang tertulis? Berilah saya seteguk air. Lalu saya datang, kasih antum seteguk aja, tidak boleh lebih ya. Kenapa? Karena antum minta seteguk. Begitukah? Tidak. Yang dimintanya seteguk, tapi mungkin segelas. Nah, itu namanya juz'iyah. Ya. Saya minum air pam setiap hari. Air pam itu kan banyak. Yang antum minum itu sebagian. Itu namanya kuliah. Majas mursal kuliah. Nah. Baik. Jadi makan dengan ayam tadi bisa i'tibar makana, bisa juga kuliah. Kenapa? Yang saya makan ayam, tapi yang dimaksud adalah pahanya, dadanya, sayapnya, ya. Nah, itu juga bisa antum jelaskan kalau keterangannya ini. Kalau haliyah apa? Isi. Isi itu maksudnya yang disebutkan isi dimaksud tempat, ya. Contohnya apa itu isi? Kalau tempat apa disebutkan tempat dimaksud isi. Contohnya
kereta macet. Itu apa? Kereta macet tiap pagi, KRL ya. Macet. Yang macet atau padat ya, ramai. Yang ramai itu sebetulnya orang yang di atasnya. Itu mahaliyah namanya. Ya. Atau sungai mengalir. Ya paham ya? Sungai mengalir. Yang mengalir sungai apa air? Air. Air. Yang disebutkan sungai apa air? Sungai. Nah, sungai itu tempat air berlewat. Nah, itu namanya majas mursal mahalliyah. Majas mursal mahalliyah. Yang mana lagi yang belum? Haliyah? Apa tadi haliyah? Isi. Isi ya. Jadi disebutkan isi dimaksud tempat. Orang-orang baik itu berada di dalam kenikmatan. Nikmat. Nikmat itu isi dari sebuah tempat. Jadi itu namanya haliyah. Ya, haliyah disebutkan isi. Apalagi contohnya yang lain? Saya dalam keadaan berduka. Duka itu tempat apa isi? Isi dari sebuah tempat. Tempatnya itu dalam otak kita. Karena sedih itu tidak ada tempatnya. Tapi kita mengatakan fil huzni syadid. Dari Pak gambaran ya. Ya. Kita tidak usah kalau antum cepat menangkap pelajaran kita selesai lalu UTS selesai. Terus di antara keempat bentuk ini, nah mungkin sababiah antum belum tahu. Sababiah kalau gitu apa? Disebutkan? Disebutkan sebab yang dimaksud akibat. Akibat. Contohnya apa kemarin? Ulurkan tanganmu kepada fakir miskin. Ulurkan tanganmu kepada fakir miskin. Apakah mengulurkan tangan yang dimaksud oleh pembicara? Tidak. Tapi adalah berikan bantuan. Bantuan itu dengan apa antum berikan? Dengan tangan. Tidak mungkin dengan kepala atau dengan kaki. Jadi tangan adalah sebab terjadinya sebuah pemberian. Kalau kita mau mengatakan ulurkanlah tanganmu, mud yadaka ilal fuqara wal masakin. Pasti itu tangan itu sebagai sebab. Karena lazimnya tidak ada orang memberi pakai kaki. Tidak ada orang memberi pakai tangan. Jadi tangan itu adalah sebab terjadinya pemberian. Sudah ke delapan bentuknya. Dia berlawan-lawanan ya. Nah, yang akan diambil jadi nama dari gaya bahasa itu adalah apa yang disebutkan. Saya tinggal di Jakarta. Apa kira-kira? Saya tinggal di Jakarta. Di mana kamu tinggal sekarang? Saya tinggal di Jakarta. Pilih di antara yang 8 itu. Majas mursal apa itu? Ya, tibar mayakun. Aha. Yakun berarti Kuliah. Jakarta itu kan luas. Daripada cuma tinggal di satu pojok. Ya, jadi ya tibar majas mursal kuliah. Majas mursal kuliah. Ya. Baik. Lanjut. Kalau tidak dapat pertanyaan lanjut. Nah, ini udah masuk ke contoh-contoh yang di buku ya. Ada di buku. Kalau antum kurang yakin nanti pelajari di buku. Ini sababiahnya. Yang pertama, mud yadaka lil fuqara. Ulurkanlah tanganmu kepada fakir miskin. Nah, bisa antum ganti-ganti kalimatnya. Di mana terjadinya majas mursal kan tadi katanya terjadi pada kalimat bukan pada jumlah. Mana kalimat yang antum sorot yang menjadi majasnya? Kalimat mana? Kata mana? Ya, yang tadi kata mana? Antum harus bisa menjawab dong ya. Kan tadi definisinya kata, bukan jumlah.
kata yang digunakan tidak menurut pada tempatnya. Ini ada kalimat mut yadaka lil fuqara. Antum cari kata mana yang menunjukkan ada di situ majas mursal. Mudyadaka. Yadaka. Apa? Mudyadaka. Yadaka, jangan mut yadaka. Mut yadaka berarti jumlah itu. Iya, Yadaka Ustazah. saja. Mudyadaka. Ya, yadaka. Majas mursal apa? Yaitu majas mursal sababiyah. Karena ulurkanlah tanganmu kepada fakir miskin. Nah, yang dimaksud bukan ulurkan saja tangan antum, bukan, tapi berikanlah bantuan, sedekah, infak. Yang kita kaji sekarang ini kan ada budaya ya, ada budaya, ada bahasa. Kenapa yadaka? Nah, melihat fakta di realita, orang selalu memberi itu dengan tangan, memberikan dengan tangan. Kecuali kalau dia tidak punya tangan ya. Jadi yadaka adalah majas mursal sababiyah. Dikatakan sababiyah hanya penyebab terjadinya sesuatu pekerjaan. Ya. Nah, paham? Sekarang musababiyah. Musababiyah ialah akibatnya. Disebutkan akibat, dimaksud sebab. Kok jadi berkerut ke jidatnya si Randi ini? Disebutkan akibat, dimaksud sebab. Contohnya begini. Ada kalimat dulu, antum harus cari dulu. Di kata mana kenanya? Wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa. Diturunkan untuk kamu dari langit itu rezeki. Kalau antum tidak mahirnya pasti ya mana ya, kata mana ya, wa yunazzilu apa lakum. Nah, di mana kira-kira terjadi pada rizki. Tapi kalimatnya harus tahu semuanya. Apa yang dikatakan rezeki dulu? Apa yang dikatakan rezeki? Ayo, apa yang dikatakan rezeki? Yang dikatakan rezeki itu yang sandang pangan, rumah, mobil, nasi, uang itu. Nih. Tapi kalau itu pengertian rezeki, apakah itu yang diturunkan dari langit? Enggak. Tidak. Tapi yang diturunkanlah apalah penyebab terjadinya, bisa dibuat uang, bisa buat beras, bisa buat mobil, yaitu yang pokoknya itu udara, api, panas, apalagi yang air, ya. Nah, itu yang diturunkan Allah. Sehingga kalau panas tidak ada, tidak akan mungkin ada mobil. Karena apa? Karena besi itu diterpa dalam keadaan panas. Kalau panas tak ada, tidak mungkin ada pisau. Pisau itu dari besi. Besi itu dibuat dalam keadaan panas. Ya. Nah, kalau tidak ada kalau tidak ada air, tidak mungkin ada pohon. Kalau tidak ada pohon, tidak mungkin ada papan. Kalau tidak ada papan, tidak mungkin bisa bikin alat-alat bangunan. Yang katanya rezeki tadi. Jadi mobil, bahan bangunan dan segala macam itu adalah akibat. Tapi yang disebutkan adalah sebab. Nah, ini namanya majas mursal musababiyah. Paham ya? Kalau juz'iyah apa tadi? Yang Disebutkan? disebut sebagian, yang dimaksud semua. Sebagian yang dimaksud Ya. seluruhnya. Ya. Mana ya tidak terdengar suaranya? Mungkinkah ada suara tanpa ada orangnya? Tidak mungkin. Ya, suaranya itu adalah juz'iyah. Tidak kelihatan batang hidungnya. Ya. Nah, kemudian kalau di buku apa contohnya ini? Kam ba'atnal jaisa jarara wa arsalnal uyuna. Betapa banyaknya kami mengutus tentara dan juga mengutus mata-mata.
Ini ya, mata-mata sinonimnya adalah Intel kan? Intel mata-mata. Kamu mata-mata PKI ya? Kamu mata-mata HMI ya? Kamu mata-mata. Kenapa kok mata-mata? Tapi kalau Anda memakainya, kamu Intel ya? Nah, kalau Intel enggak jadi gaya bahasa dia, itu udah istilah. Tapi kalau pakai mata-mata, kamu mata-mata Win ya misalnya. Nah, mata-mata itu adalah istilah yang digunakan untuk orang yang suka menyelidiki sesuatu. Persoalan sekarang kalau dikaji kebudayaannya, mengapa mata-mata? Kenapa kamu telinga-telinga ya? Tidak kan? Kenapa pakai mata-mata? Karena filosofinya mata inilah sumber kebenaran mencari fakta. Ya, jadi dipakai mata-mata. Jadi kamu mata-mata ya, itu berarti terjadinya majas mursal pada kata mata-mata dan dia bagian dari orang keseluruhannya, maka ini disebut majas mursal juz'iyah. Juz'iyah. Paham? Nah, nanti antum cari, nanti kalau ada tugas cari nanti. Nah, kalau udah ngerti, nih. Tapi antum harus cari, karena cari apa terjadi pada kata, antum harus tahu kata. Jangan ba'asna, jangan jaisha, jangan arsa. Ini uyun. Berikutnya, majas mursal kulliyah. Kulliyah apa tadi definisinya? Disebutkan? Disebutkan semuanya yang dimaksud sebagian. Sebahagian. Coba kita masuk kepada ayat ini. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Aku tatkala aku berdakwah kepada mereka, menyeru mereka agar engkau ampuni mereka, apa yang terjadi? Mereka letakkan jari-jari mereka di telinga mereka. Coba untuk meragakan bagaimana untuk menutup telinga. Dikasih kebenaran ditutupnya telinganya. Coba bagaimana? Bagaimana? Coba saya lihat. Tutup. Ya, jari-jari, di jari-jari lagi. Ya. Nah, pertanyaan sekarang, lubang telinga itu kecil apa besar? Kecil. Nah, Kecil. ini kenapa jari? Paling-paling ini sebagian kecil dari jari yang bisa masuk ke telinga. Ya, masuk ke telinga. Nah, ini namanya majas mursal kulliyah. Disebutkan jari-jari lagi, tapi yang dimaksud adalah sebahagian jarinya. Tambah paham apa tambah kabur? Paham ya? Nah, lanjut. Apa lagi? Yang timur makana apa tadi definisinya? Yang timur makana apa definisinya? Disebutkan yang dulu dimaksudnya sekarang. Disebutkan yang dulu, disebutkan yang dimaksud sekarang. Coba kita bahas ayat ini. Wa atul yatama amwalahum. Cari dulu kata yang mau kita bahas. Karena dia harus kata ya. Kata yang mana? Atu, yatama, atau amwal? Hah? Dari segi arti. Berikanlah kepada anak yatim itu harta mereka. Siapa Amwal. Hah? Ada Amwal. yang amwal. Amwal. Ada siapa? Nah, ya terjadi pada yatama. Nah, masalahnya apa? Harus tahu cari dulu pengertian definisi yatama. Apa yang dikatakan yatim? Orang Anak yang tidak mempunyai orang tua. tidak punya orang tua. Anak yang ya. Saya ini Zuriati tidak punya orang tua. Apakah saya yatim? Iya. Tidak lagi. Karena berarti yatim itu ada batas umurnya. Ya, berapa umurnya?
Yang sudah membedakan, bisa membedakan yang baik dan yang buruk, yang benar sama yang salah itu umur berapa? Umur 13 Ustazah. Umur 13 ke atas lah ya, umur 10 ya. Nah, sekarang andai kata ibunya meninggal, dia baru lahir. Ibunya ini orang kaya. Menurut perintah itu berikan kepada anak yatim itu hartanya. Nah, kita sebagai yang menerima warisan rasa takut melanggar perintah Tuhan lalu diberikan di saat dia bayi. Begitukah? Tidak. Enggak. Enggak. Tapi disimpan, diamankan, nanti berikan setelah dia tidak yatim lagi. Jadi kalau yatim itu masih kecil, belum bisa membedakan yang baik dengan yang buruk. Jadi kalau Randi ini tidak bisa dikatakan yatim ya, seandainya enggak dewasa. Jadi perintah ini disuruh melakukannya di saat dia yatim. Tapi kita boleh melaksanakannya di saat dia sudah dewasa. Yatim itu kana atau yakun? Karena Ya, Yakun. ya. Di saat perintah itu turun, ya, kana. Di saat dilaksanakan yakun. Jadi yang disebutkan kana dulu dia yatim, tapi di saat memberikan harus yang sekarang dia sudah dewasa. Ya, berat ya pelajarannya ya. Itu namanya majas mursal i'tibar makana. Dulu yatim, sekarang sudah dewasa. Kebalikannya i'tibar mayakun. I'tibar mayakun apa tadi definisinya? Yang disebutkan sekarang yang dimaksud dulu. Ya. Misalnya seorang ibu yang sukses membina keluarganya. Anaknya ada yang dokter, ada yang insinyur, ada yang apa. Terus kita memuji ibu itu. Aduh, betapa bahagianya ibu ya. Sudah melahirkan ilmuwan-ilmuwan terhebat. Melahirkan ilmuwan terhebat. Kira-kira di mana terjadinya? melahirkan Ilmuwan. Melahirkannya ilmuwan. Coba hubungan kata lahir dengan ilmu. Apakah orang setelah waktu lahir itu sudah menjadi ilmuwan? tidak. Belum. Semuanya sama nggak tahu apa-apa. Tapi sekarang dia sudah menjadi dokter. Jadi kata melahirkan dengan ilmuwan itu nggak tepat. Orang kalau begitu lahir tidak ada yang ilmuwan, tidak ada yang seniman. Ya, tapi kita mengatakannya, wah beruntung ibu ya sudah melahirkan seorang seniman terkenal di dunia ini. Nah, ya terkenal seniman. Waktu lahir dia kan bukan seniman. Jadi kata lahir disandingkan dengan seniman, kata lahir disandingkan dengan ilmuwan, itu terjadi gaya bahasa majas. Ya. Ya, apa majasnya? Apa? Sekarang dia seniman. Waktu lahir dia bukan seniman. Itu namanya i'tibar mayakun. Gampang aja nyarinya. Lahir dihubungkan dengan seniman. Itu jelas majas mursal. Kenapa? Karena tidak mungkin dia betul lahir menjadi seorang seniman. Persoalannya sekarang majas mursal apa? Jadi kaji majas mursal i'tibar apa? I'tibar apa? I'tibar mayakun. Mengapa? Sekarang dia dokter. Padahal waktu lahir itu belum dokter. Sekarang dia ilmuwan, waktu lahir itu ilmuwan. Ya. Duh, betapa sedihnya ibu itu sudah melahirkan seorang koruptor. Nah, betul anaknya koruptor ya. Itu betapa kecewanya hati ibu yang melahirkan anaknya menjadi seorang koruptor. Waktu lahir apakah anak itu koruptor? Tidak. Tidak. Nah, waktu lahir dan koruptor tidak cocok. Jadi lahir dia suci lahirnya. Nah, sekarang yang disebutkan koruptor maka namanya i'tibar mayakun. Alia ngerti nanti Alia? Hah? Harus ada respon ya. Udah.
Kalau mahaliyah apa tadi apa definisinya? Mahaliyah apa definisinya? Yang disebutkan tempat yang dimaksud isi. Nah, ini tolong ya, ini salah gambar. Haliyah ini contohnya al-abrar lafi naim. Mahaliyah ini contohnya faliyad uzabaniyah. Bisakah antum sekarang juga memindahkan kotak yad nadiyah ini ke bawah, al-abrar itu ke atas? Yang pegang host, yang pegang PPT. Bisa? Oh, enggak, yang contohnya lah, contohnya aja lah yang ya. Contohnya pindah ke atas. Ya, yang itu pindah ke bawah. Ya, di save ya supaya tidak ketukar-tukar lagi. Nah, haliyah. Apa yang dikatakan haliyah tadi? Disebutkan Yang disebutkan isi yang dimaksud tempat. dimaksud tempat. Coba perhatikan. Innal abrar la fi naim. Fi huruf apa? Fi kalau dalam kawaid fi huruf apa? Harfu jar. Hujar. Huruf jar. Setelah huruf jar biasanya apa? Tempat. Tempat. Majrur. Oh, Ya. Fil fasli, fil ghurfati. Ya. Tapi sekarang naim. Naim itu tempat bukan? Bukan sih. Bukan. Tapi Bukan. dia menggunakan fi, maka artinya kira-kira sesungguhnya orang-orang yang baik itu berada di sebuah tempat yang penuh kenikmatan. Jadi naim itu isinya, isi dari tempat. Ya. Tapi kalau saya katakan innal abrar la fil jannah. Jannah itu surga tempat. Itu tidak terjadi majas di situ. Innal abrar la fil firdaus. Itu nama-nama surga ya. Tapi kalau naim itu nikmat. Dalam kalimat sehari-hari adakah? Ada. Contohnya, kaifa haluki ya Alia al-an hadzal yaum? Kaifa haluki? Oh, ana fi huznin syadidin ya ustazah. Saya dalam keadaan sedih sangat sekarang. Sedih itu tempat apa bukan? Bukan. Kan diisi ya, diisi keadaan. Tapi ada menggunakan fi. Itu namanya disebutkan isi. Yang dimaksud tempat. Ya, seakan-akan naim itu tempat, tapi bukan tempat. Naim itu adalah sifat. Ini gampang juga membedakannya. Kenapa? Kalau sesudah huruf jar itu bukan tempat, itu sudah dapat dipastikan itu adalah majas mursal haliyah. Kalau sesudah huruf jar itu bukan tempat. Ya. Sebaliknya mahaliyah, apa definisinya? Yang dimaksud apa? Tempat. Yang disebutkan tempat, yang dimaksud isi. Ini banyak sekali. Misalnya kata Aliyah ke Pradityo, kamu dimarahin Bu Zur loh. Masa? Tanya aja ke kampus kalau tidak percaya. Bisakah kampus menjawab? Enggak. Ya. Jadi tanyalah kepada teman-teman di kampus. Jadi orang. Itu namanya, kampus itu namanya mahaliyah. Itu banyak ya. DPR mengumumkan kenaikan BBM. DPR. Yang mengumumkan siapa? Orangnya. DPR-nya sebagai apa? Mahaliyahnya. Jadi semua organisasi itu disebutkan, tapi yang dimaksud adalah orangnya. Itu adalah dapat dipastikan namanya majas mursal mahaliyah. HMI, BEM. BEM besok akan mengadakan acara lomba baca puisi. Yang mengadakan adalah orang-orang pengurus BEM. Bukan BEM itu. Itu namanya mahaliyah. Gampang kok ini kalau antum sudah paham apa namanya hakikatnya bisa direkam.
Sampai sini ada pertanyaan? Prof mau bertanya. Hmm. Ya. Jadi untuk yang haliah itu tadi yang disebutin itu dulu, yang disebutin itu isimnya isimnya, tapi yang disebutkan itu kayak keadaan sama tempat gitu ya, Prof? Yang disebutkan isi, nikmat itu seakan-akan isi di sebuah keadaan. Gimana keadaanmu sekarang? Ya. Misalnya juga, saya pulang dulu ya. Fi amanillah ya Ustazah. Fi amanillah. Amanillah itu tempat bukan? Bukan. 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 Ya, tapi antum pakai fi. Fi itu membutuhkan tempat sesudahnya. Nah, ya. Itu ya, fi amanillah itu juga majas mursal haliyah isi. Ya. Baik. Syukran, Prof. Ya, udah terjawab ya. Jadi, di mana kata kuncinya kalau antum ujian nih minggu depan nih? Bunyinya lah. Kalau sesudah fi itu tempat, no problem, tidak masalah. Tapi kalau sesudah fi itu sifat, itu udah pasti ini ya. Majas mursal. Fi ghadabin syadidin. Ya, fil hubbi. Fil hubbi. Hub itu cinta, seakan-akan dia berada dalam suasana yang di dalamnya penuh kasih sayang. Ya. Kalau ini apa tadi? Waliyad'u nadia sanad'u zabaniyah. Dia panggil kelompoknya dan kami akan memanggil zabaniyah. Nadia itu kelompok sama dengan DPR, MPR, BEM dan lain-lain. Jelas, paham ya? Lanjut. Nih. Iya. Ini orang Mesir ngomong ya, kalau kita bukan ini contohnya. Syarib tuh ma'anil. Jadi orang Mesir ngomong, kami minum air sungai Nil. Air itu kan banyak, namanya sungai ya. Nah, tidak mungkin dia minum hanya sebagian air sungai Nil. Itu majas mursal Kuliah. kuliah. Al-qal khatib kalimatan karena laha kabirul asar. Khatib itu hanya mengomong sepatah kata, namun bekasnya sangat dalam, sangat banyak, sangat besar pengaruhnya. Dia ngomong hanya sepatah kata. Bisa kita pindahkan ke kalimat lain begini. Teman-teman sekalian, di hari yang berbahagia ini, izinkan saya mengucapkan sepatah kata. Sepatah kata. Padahal dia ngomongnya bukan sepatah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saja sudah berapa kata itu. Dia ngomongnya panjang. Saya akan memberikan sepatah kata. Ya. Itu di mana terjadinya? Di kalimatan. Majas apa itu? Majas mursal? Mursal juz'iyah. Juz'iyah. Ya. Ini gampang lagi nih. Was'alil qaryah allati kunna fiha. Tanyalah ke desa tempat kita tinggal dulu. Sama dengan yang tadi. Kalau kamu tidak percaya, tanya ke kampus. Ya. Apalagi misalnya? Tanyalah ke kampung. Ya, dan lain sebagainya. Itu adalah majas mursal. Mahaliyah. Majas mursal apa? Mahaliyah. Disebutkan kampung, dimaksud orang. Ya. Yalbasul misriyun al-qutna allazi tuntijuhu biladahum. Di mana terjadinya? Orang Mesir itu memakai kapas hasil negeri mereka. Di mana terjadinya? Kapas. Orang Mesir itu memakai kapas. Apakah kapas itu yang dipakaikannya ke badannya? Tidak. Tapi awalnya kapas, kemudian berubah menjadi tenun atau bahan. Setelah bahan dijahit menjadi baju. Ya, kalau yang kapas itu sendiri kan yang putih itu. Yang belum apa ya, yang belum jadi benang. Nah, disebutkan kapas dimaksud
bahan. Baju. Ya. Jadi ini kira-kira apa? Tibar makanan. Ya, tibar makan. Siapa yang menjawab tuh? Tidak ngerti dia. Siapa yang jawab? Alia ya? Namun saja. Ya. Jadi disebutkan kapas, dimaksud baju. Baju buatan negerinya. Ya, baju yang dari kapas. Ya. Sa'uqidun-nar. Saya akan menyalakan api. Saya akan menyalakan api. Di mana terjadinya? Di Api. 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 Madas mursal apa? Tibar yakun. Ya, tibar ma yakun. Jangan ya tibar yakun aja ya. Yakun. Pakai ma ya. Ya, tibar ma yakun. Apa arti tibar ma yakun? Disebutkan yang sekarang dimaksud ya. Yang dulu. Apa yang dulunya di sini adalah korek api. Sakana Ibnu Khaldun Mesir. Ibnu Khaldun tinggal di Mesir. Di mana terjadinya? Di Mesir. 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 Ya, Mesir itu luas, padahal tinggalnya dia sebagian tempat saja. Ya, cukup paham ya. Nah, coba masih ada enggak ya? Ada satu slide lagi kalau tidak salah. Nih. Minan nasi ma ya'kulul qamha wa minhum man ya'kuluz zurrata wa sya'ira. Sebahagian manusia itu memakan gandum, sebagian memakan jagung, dan sebagian memakan kacang. Di mana terjadinya? Terjadinya pada qamha, pada zurrah, pada syair. Apa yang dikatakan gandum? Ya, antum tahu ya gandum. Tapi yang dimakan itu bukan gandum. Yang dimakan adalah tepungnya. Kalau tepungnya namanya sudah tepung terigu ya. Terigu. Jadi dia makan jagung. Jagung juga begitu. Makan jagung. Jagung itu semuanya. Dari rambutnya, kulitnya itu jagung. Tapi yang dimakan adalah yang sudah direbus isinya. Itu namanya madas mursal yang tibar makanan. Ya, tibar makanan dulu jagung, sekarang sudah menjadi rebus jagung. Ada lagi kalimat yang ambigu. Nah, sekarang saya maling itu mencuri rumah tetangga saya. Maling tadi malam mencuri rumah tetangga saya. Di mana terjadinya? Di mana terjadinya? Rumah. Madas mursal apa? Halia bukan? Ini Halia. Ya. Kuliah lawannya juz'iyah. Kalau halia lawannya mahaliyah. Ini kuliah atau juz'iyah atau mahaliyah atau haliyah? Haliyah. Sebab beberapa mahasiswa ada yang menjawab, yang dijawabnya adalah bukan ini mahaliyah Ustaz. Mahaliyah. Mencuri rumah tetangga saya. Mencuri. Tempat. Yang disebutkan berarti tempat. Oke. Yang saya maksudkan perbedaannya, ada yang mengatakan itu adalah juz'iyah. Juz'iyah. Ada lucunya kalau juz'iyah. Kenapa juz'iyah kata saya? Dia disebutkan rumah keseluruhan maksud sebagian. Nah, kalau itu maksudnya maling itu hanya mencuri pintunya saja, engselnya saja, atapnya saja. Ini kan enggak, yang dicurinya adalah isi dari rumah itu. Jadi ini mahaliyah. Ya. Fa fi rahmatillah. Bentar. Saya mau bikin catatan dulu. Aduh. Wa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Coba dianalisis. Coba dianalisis.
Gimana terjadinya? Yang kedua ya. Oh, yang mana dulu? Yang kedua. Inna amiral mu'minin tunsiru kinanatahu. Amirul mu'minin itu melepaskan apa? Melepaskan apa? Kinanah, mana kinanah? Kinanah. Anak panah ya. Anak. Yang kinanah itu sendiri adalah busurnya. Enak mungkin kan kalau melepas itu busurnya, tapi adalah anaknya. Yang kedua, yang berikutnya, ini orang Arab nih, orang Indonesia tidak pakai ini. Kami sangat menjaga hujan. Hujan. Karena di Arab itu jarang hujan turun. Nah ini kira-kira apa ini? Majaz mursal, hujan ini sebab dia bisa mengatur musim. Jadi sebagai apa? Sebab. Kalau tidak ada hujan, tidak tahu dia musim dingin, musim panasnya. Sebab. Ya. Berikutnya, yang gampang-gampang antum kuasai ya. Fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Tahu artinya Pradityo? Artinya tidak tahu? Saya nggak tahu. Ini kan ayat ini. Wa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Maka dia di dalam rahmat Allah dan dia kekal selama-lamanya di sana. Ya, rahmat Allah. Nah, apa ini? Rahmat Allah. Ya. Majaz mursal apa? Haliyah. Ya. Haliyah, mengapa haliyah? Mengapa haliyah ya aliyah? Karena patokannya fi. Ya. Itu patokan kita buat aja itu. Ya, patokan sebenarnya. Karena rahmat itu adalah isi dari sebuah situasi, dari sebuah tempat ya. Ya, jadi isi itu jawabnya lebih bagus. Mengapa saya katakan patokannya itu cara antum, cara kita mencari itu apa gitu. Caranya ambil aja rumusnya. Sesudah fi itu bukan tempat, itu sudah pasti majaz mursal haliyah. Kemudian faman syahida minkum syahra falyasumhu. Siapa yang sudah melihat apa? Lihat bulan maka berpuasa. Bulan maka berpuasa. Nah, siapa tuh suara siapa tuh yang satu lagi laki-laki selain Elia? Saya, Prof. Tarik. Hah? Tarik. Saya. Tarik. Ya. Jadi apa artinya Tarik? Maka barang siapa yang sudah melihat bulan maka berpuasalah. Berpuasalah. Logis nggak? Kalau sudah bulan, tidak perlu ada ru'yah. Semua mata di mana-mana bisa melihat. Tapi yang dimaksud di sini hilalnya, yang kecil. Yang diperdebatkan, sudah melihat bulan apa belum? Jadi yang disebutkan bulan, tapi yang dimaksud hilal. Ya, jadi majaz mursal apa? Tarik. Mahaliyah. Ahalia saja. Masa hilal di dalam bulan? Tapi hilal itu bagian dari bulan. Juz'iyah. Iya. Kok juz'iyah? Kuliah. Kuliah. Yang menjadi namanya yang ditulis ya, disebutkan bulan, tapi yang dimaksud bagiannya. Nah, ini juga sebab ya. Saujazika bima qaddamat yadaka. Saya akan membalas budimu. Sebagaimana kamu sudah mengulurkan tanganmu padaku.
sebagaimana engkau sudah mengulurkan tanganmu. Apa tadi mengulurkan tangan? Sababiyah. Tolong, pertolongan. Pertolongan ya. Pertolongan itu diberikan dengan tangan. Jadi tangan adalah sebab terjadinya pertolongan. Jadi ini adalah sababiyah. Selesai sudah. Ya. Selesai. Udah buka PPT-nya. Enggak ada lagi, coba enter. Pasti enggak ada lagi. Ya. Oh, ada. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang yang rukuk. Nah, apakah perintah ini kita rukuk saja? Enggak, kita juga sujud. Kita juga berdiri. Ya. Jadi rukuk ini adalah bahagian dari prosesi sholat, ya kan? Bagiannya. Yang nggak terjawab sampai sekarang, mungkin Pradipio bisa menjawabnya. Kenapa warka umaraki ini? Rukuk yang ditulis di sini. Wasjudu ma'asajidin nggak ada, walaupun kita juga sujud. Warka umaraki ini itu ada. Kenapa? Karena, tapi saya tidak tahu pasti ya, mungkin antum bisa nanya kepada ustadz antum ya. Kok caranya bertanya begini, kenapa warka umarakiin yang digunakan, ya itu, tapi antum coba perhatikan ya, bahas ya. Karena katanya ruku inilah yang membedakan sholatnya orang Islam dengan sholatnya agama lain, iya apa tidak? Coba cari. Salat orang Kristen ada sujud enggak? Nggak ada. Ada ruku enggak? Ada. Hah? Coba pelajari. Orang Jepang salatnya ada ruku enggak? Itu saya dapatnya dari Pak Andi, itu dosen agama Islam. Kenapa warkau maraknya? Ya Ustazah katanya karena ruku lah yang membedakan salatnya orang Islam dengan ini. Dengan apa? Ya. Lanjutkan pertanyaan nanti ke siapakah? Ke siapa yang ahli agama ya? Kalau saya kan ahli sastranya aja. Salal wadi. Apa arti wadi? Sungai. Sungai itu mengalir. Sungai itu mengalir. Ya. Apa ini? Majas Mursa apa? Apakah sungai itu mengalir sebetulnya? Tidak. Enggak. Yang mengalir, Mahaliyah. yang mengalir Mahaliyah. airnya. Yang mengalir air. Jadi apa ini? Kuliah. Mahaliyah. Mahaliyah. Nah, itu aja simpang siur juga. Sungai itu tempatnya air mengalir. Ya, yang mengalir bukan sungainya tetapi airnya. Ya. Jadi majas mursal haliyah. Ya. Kutiba alaikumul qisas fil qatla. Sama dengan diwajibkan atas kamu qisas yang diwajibkan kepada kita itu sebetulnya banyak, tapi di dalam ayat ini disebutkan qisas. Kutiba alaikumus syiyam dan lain-lainnya, ya. Itu adalah juz'iyah. Qarrara majlisul uzara kaza. Ini sudah diumumkan oleh MPR. Majlisul uzara itu MPR ya. Yang mengumumkan adalah orang-orangnya, bukan majelisnya yang mengumumkan. Ini majelis mursa apa? Mahaliyah. Mahaliyah. Ya, mahaliyah. Dia masih belum berebutan menjawabnya. Baiklah, siap-siapkan diri buat ujian. Coba lanjut. Udah, ini yang tadi kayaknya copy paste nih. Jadi yang tadi udah selesai. Ya. Nah, coba dibuka dulu sebentar. Buka PPT-nya supaya saya melihat semua. Ya.
Halo, Anida Zahra mengerti tidak? Rahma Konita. Ini ada semua enggak nih mereka ini? Melati. Hadir. Melati ada? Kabur dia. Melati tidak ada. Ayo aktif PJ, catat mana yang saya absen tidak ada ya. Hadir saja. Melati ada. Diana. Diana nanti ngerti apa yang saya jelaskan? Apa nanti? Ya, baik. Abdurrahman? Ada saja. Udah ngerti ya? Dihya? Nah, saja. Ya, pasti jawabnya udah mengerti, tapi jawaban yang sebenarnya ngerti nggak ngerti minggu depan di hari ujian, ya. Baiklah, kita sudah selesai membahas majas mursal. Sebetulnya ada lagi yang majas akli namanya, tapi karena waktu, cuma saya ada kaitannya satu yang penting juga yang ketahui adalah kinayah. Kinayah, misalnya buah tangan, apalagi bunga desa, apalagi yang bersifat istilah, itu namanya kinayah. Apalagi tolong antum berikan buaya darat. Ya, itu tidak termasuk kinayah kalau dia sudah menjadi apa? Menjadi istilah. Apa namanya? Kinayah. Sesuatu yang melekat pada dirinya. Jadi jangan antum samakan dengan istiarah. Kalau istiarah itu apa kemarin? Majas istiarah itu adalah kata pinjaman. Mata keranjang. Jangan antum uraikan dengan istiarah ya. Mata keranjang. Keranjang diserupakan dengan manusia pakai mata. Tidak. Mata keranjang sebuah istilah yang dilekatkan kepada pria yang suka mengganggu wanita. Panjang tangan. Jangan antum uraikan dengan istiarah ya. Panjang tangan itu sudah istilah yang dilekatkan kepada orang yang suka mencuri. Panjang tangan. Apa namanya? Kinayah. Ya, itu keluar juga dalam ujian ya, kinayah saya ini. Antum harus membedakan antara kinayah dengan istiarah. Ya. Kalau lempar batu sembunyi tangan, apa itu? Istiaroh. Istiarah apa? Putra, istiarah apa? Lempar batu sembunyi tangan. Eriza. Tabaiyah. Apa? Istiarah tabaiyah. Nah, salah. Itu kan peribahasa. Itu kan peribahasa. Lempar batu sembunyi tangan itu kalimat kesemuanya. Yang dimaksud adalah kalimat lain di luar itu. Itu namanya istiarah tamsiliyah. Jangan lupa. Kalau udah berbentuk peribahasa. Ya, dia kalimat. Kalau istiarah kan kata, bulan menangis. Nah, ya, bulan tersenyum. Kan? Ya, bisa membedakannya ya. Apalagi lempar batu sembunyi tangan istiarah tamsiliyah. Pucuk disinta, ulam tiba, apa? Ayo. Pilih Ustaz. Istiarah tamsiliyah juga. Kalau peribahasa istiarah tamsiliyah. Ya. Apa lagi? Kancil. Kancil, kalau udah melekat dia cerdik, digelari dia si kancil. Itu namanya apa? Kinayah. Kinayah. Apa nama orang yang nama sifat yang melekat kepada seseorang yang antum ketahui?
mata keranjang, buaya darat. Jangan diuraikan dengan istiarah ya. Buaya darat itu sudah semacam kinayah. Buaya darat itu kinayah, yaitu menggambarkan apa? Laki-laki bagaimana itu buaya darat? Laki-laki yang mana? Yang digelari orang dengan buaya darat? Ceweknya banyak, Ustazah. Ya. Nah, apa beda keranjang? Ya, apa itu tanda? Inilah gaya. Ya. Dia paling juga untuk ini. Bukan. Phone Ustazah masih di mute. Mic-nya Ustazah. Buaya darat yaitu laki-laki yang digelari adalah laki-laki yang suka mengganggu perempuan. Air mata buaya biasanya perempuan, yaitu menangis sampai keinginannya terwujud. Ada maksud di balik air matanya. Itu air mata buaya. Ya. Apalagi yang menggunakan kata buaya? Roti buaya. Apa itu roti buaya? Itu simbol itu kesetiaan bagi orang Betawi. Pakai buaya dia, roti buaya. Ya. Tapi kalau di Papua itu buaya itu sangat disanjung. Ya, dia sebagai tokoh protagonis. Tapi kalau di Lampung buaya juga sebagai penjahat, perompak yang suka merompak kapal. Jadi ada cerita buaya juga. Ya. Kalau di anak kecil, cerita buaya itu disebutkan orang yang pernah cerita buaya enggak ibu gurunya dulu waktu TK? Hah? Yang aman adalah daun lidah buaya, yaitu obat. Nah, ada itu kayak bahasanya, lidah buaya. Mengapa dia hanya karena mirip lidah, ya? Baik, ada pertanyaan silakan. Apa kelas ini dulu saya suruh mencari gaya bahasa metafor di dalam lagu atau nasyid atau kasidah? Enggak. Ya nanti ada tugas deh. Pokoknya itu nanti ada tugas, siap-siap saja ilmunya, nanti aplikasinya di dalam tugas. Ya. Akan terlihat mana yang paham, mana yang tidak. Saya rasa PPT yang ke contoh-contoh dari Majas belum ada. Kita jemput sebentar ya, sebelum berakhir pelajaran kita. Buka PPT contoh-contoh Majas yang nomor 3 apa nomor 4 ya. Kalau udah ya udah, kita stop aja, selesai kuliah kita. Coba buka PPT 3 dulu, tempat 3. Udah belum ya? Takutnya keluar ujiannya di sana, antum belum saya terangkan. PPT nomor 3. Kalau udah kita lanjut PPT nomor 4. Contoh-contoh. Ya. Host. Ganti PPT 3.
Mana host ada? Masih ada host? Benar Bu, masih ini Bu. Masih. Ya, yang lain menggunakan kesempatan bertanya. Ada pertanyaan? Yang ada catatan saya hari ini yang hampir bisa komentar ya ke Alia. Tarik baru 1 kali. Dipa dan Randi. Kalau Aisyah bisa menanggapi dengan face ya, dengan bahwa dia ikut ya, ada yang mengangguk, ada yang nah itu saya bisa catat juga itu. Jadi saya menatap antum itu bukan hanya sekadar menatap ya. Bisa enggak? Siapa? Randi apa siapa nih yang jadi hostnya? Sebentar Bu, masih loading Bu. Bentar. Hanya mereview saja. Kalau sudah ya udah. Nanti jangan ada alasan ini belum gitu ya. Sinyal kali ya. Bisa diambil alih yang lain. PPT yang nomor 4 ya Ustazah. Contoh majas lugawi. Iya. Coba kita cek nomor 3 dulu deh. Nomor 3. Saya baca malam perasaan ini saya belum jelaskan. Coba 3, kalau udah. Nomor 3 apa? Nomor 3 apa Aisyah? Nomor 3 latihan majas Ustazah. Ya coba latihan majas dulu deh. Coba lihat dulu benar. Udah belum? Kalau udah ya udah buka itu latihan majasnya. Itu harus banyak contoh gitu, soalnya di situ contohnya banyak. Ya, yang lain silakan bertanya. Ya. Ini sudah? Nah, kita sekilas saja ya. Antum baca. Saya hanya menonton Arabnya saja. Nyambung nggak dengan apa yang kita bahas dulu? Ini slide pertama. Semua membaca. Diperbesar aja tulisannya sedikit ya. Nah. Ya. Nanti ujiannya, antum mau pakai yang Indonesia boleh, yang pakai Arab boleh. Tapi harus seperti ini. Berarti antum harus menghafalin. Karena kita luring, antum tidak ada celah untuk melihat catatan. Ya. Nah, agak sadis sedikit. Nah, baca Indonesianya sekilas, kemudian saya bacakan Arabnya bagi yang belum bisa membaca Arabnya. Kok sinarnya kurang terang. Nah, apa contohnya? Contohnya apa? Bintang tersenyum ya. Nah, ini Arabnya. Syubbiha. Ya, syub terjadi pada tersenyum. Syubbiha abdiya'u bitabassum. Nyambung enggak? Nyambung. Ya. Sumastu'ira lafzud dal alal musyabbah bi. Kemudian dipinjam lafaz yang menunjukkan musyabbah bi. Wa huwa at-tabassum, yaitu tabassum, tersenyum. Lil musyabbah, untuk musyabbah, yaitu wa huwa dia. Ala sabilil isti'arah tasrihiyah, menurut isti'arah tasrihiyah. Qarinatuhu, karenanya najmu. Ini dihafal, kalau ingin dapat nilai A, jawab dengan bahasa Arab, tapi betul, jangan bikin saya pusing ngoreksinya. Syubbiha, makanya saya minta antum memfotokopi, bisa antum kasih syakal. Syubbiha diya'u bitabassumi, sumastu'ira lafzud dalu alal musyababi, wa huwa tabassum,
lil musyabbah wa huwa abya ala sabilil isti'arah tasriyah. Mana nggak kelihatan tulisannya? Ya, tasriyah. Wa qarinatu an-najmu. Dah, paham ya? Enter. Ini kata kuncinya. Ini udah dibahas ya, Aisyah? Di kelas ini. Tapi kalau untuk PPT ini belum Ustazah, tapi Ustazah secara tersirat. Udah menjelaskan ya. Sekarang kita memantapkan saja. Apa kata kunci untuk menganalisis isti'arah tasriyah? Terjadi pada kata pinjaman yang tertulis dalam kalimat itu yang musyabah bih. Ya, kata yang tertulis itu yang musyabah bih. Kata yang seharusnya itu tersirat dalam otak kita. Dia sebagai musyabah. Harus ada karenah baik tersirat maupun tersurat. Jadi karena itu bisa tersirat. Yang menghalangi kata itu menjadi isti'arah dari makna yang seharusnya. Nah, nanti dibaca lagi dulu, Mas. Sekarang saya mencek saja. Lanjut. Nah, kalau pada bintang, ini Indonesianya Anda bisa baca. Ya, Arabnya mana? Enter. Arabnya enggak ada ya? Enggak ada. Kenapa kok sinyalnya enggak bagus? Ya. Enggak kelihatan tulisannya di saya. Apa antum melihat tulisannya? Melihat Ustazah. Ya. Kenapa Ibu gelap ya? Berarti apa yang salah? Berarti sinyal ibu yang salah. Sinyal saya yang salah. Sinyal itu di mana? Ya. Udah. Coba enter lagi. Di kata kuncinya terjadi pada kata bisa dibaca di rumah ya. Nanti siapa yang tidak mengerti tanya ke Ibu. Coba enter lagi yang Arabnya yang mau saya jelaskan. Nah, kata kunci lagi analisis isti'arah tasriyah ditinjau dari suku bentuk kata. Isti'arah asliyah bila kata pinjaman itu dalam bentuk isim jamid. Nah, isim jamid paham enggak? Ini maksudnya apa yang dikatakan isti'arah asliyah bila terjadi pada isim jamid. Apa contohnya? Isim jamid itu al-bahru, asyamsu, al-badru, an-najmu, al-baitu dan selain sebagainya. Itu adalah jamid. Kalau antum nggak tahu buka lagi. Atau juga masdar, asliyah juga namanya. Apa itu masdar? At-tairu, as-sada'u, al-mashibu, itu masdar. Nah, kalau antum bertanya, berarti itu nggak tahu. Kenapa tairu itu masdar, Bu? Kan ada ayat tuyur, ada ayat tiru ya. Itu namanya posisinya di dalam itu masdar, dalam uraian kawaidnya masdar. Kalau isti'arah tabaiyah itu apa? Isti'arah tabaiyah itu bila kata pinjaman itu terjadi dalam bentuk atau terbuat dari fi'il. Fi'il apapun, baik madhi, mudhari, amar ya. Seperti tabassama, dhahika, yabki, itu tabaiyah. Yang kedua isim mustaq. Contohnya apa? Ta'irah. Coba perhatikan. Tairu dia jamid. Namanya asliyah. Kalau ta'irah dia mustaq. Jadi namanya tabaiyah. Nah, itu antum harus tahu ya. Al-khatib. Ya, khatib. Al-mughanni, sin fa'il juga isti'arah tabaiyah. Lanjut. Nah, ini contohnya. Fa'in amrat fama maridas tibari. Siapa tahu artinya fa'in amrat fama maridas tibari?
Artinya fa'in amrat apa? Jika kamu sakit, Ana. Fa'in amrat, jika aku sakit, maka tidaklah sakit. Maka tidak sakit kesabaranku. Tapi kalau ada kalimat seperti ini, jika aku sakit, ibuku tidak sakit. Itu tidak ada terjadi majas. Karena ibu dan sakit masih cocok. Jika aku sakit, kucing kesayanganku tidak sakit. Itu cocok, karena kucing dengan sakit cocok. Tapi dalam kalimat ini, jika aku sakit, kesabaranku tidak sakit. Sabar dan sakit tidak cocok. Maka terjadilah di situ majas. Ya, majas apa? Lihat dulu. Kalau antum jawab singkat aja deh. Fama maridas tibari. Kalau pada marida, ayo cepat. Istiarah. Kalau ada diam. Tabi'iyah, Tasrihiyah. tabi'iyah, Kalau pada Tasrihiyah. marida, istiarah, tasrihiyah, tabi'iyah. tabaiyah. Ya. Fama maridas tibari. Kalau pada istibari, diserupakan apa? Lupa lagi. Ini minggu depan nih ujian nih. Ini yang menjatuhkan antum nih nanti nih. Kalau pada istibari diserupakan apa dengan apa? Berkurang dengan sakit. Nah, itu kalau marida. Marida diserupakan berkurang dengan sakit. Kalau pada istibar, kan maknanya diserupakan. Sabar dengan orang. Iya, betul. Diserupakan kesabaran dengan orang, kemudian dibuang musyabah bihnya, yaitu Sakit. sakit. Udah tadi uraian tadi itu uraian tasriyah. Sekarang kita makniyah nih. Kalau kita uraikan yang istibar, diserupakan istibar dengan orang. orang. Kemudian huzifa, Dibuang musyabah bihnya. musyabah bihnya, yaitu orang tinggal Ciri-cirinya yaitu sakit. yaitu sakit. Menurut istiarah Makniyah. makniyah. Hafal. Minggu depan di atas meja antum hanya ada kertas putih, tidak ada catatan. Ya. Karenanya mana? Karenanya Istibar. sakit untuk sabar. menetapkan sakit untuk sabar. Bahasa Arabnya isbatu maridah lids istibar. Ya, kok bisa begini ya? Nggak, hitam aja di saya nih. Kemudian yang kedua apa? Berikutnya. Sama dengan yang tadi. Wa iza uhmam famahumma ya'tizami. Jika aku demam, maka tidaklah demam cita-citaku. Nah, sama yang tadi. Kalau coba jawab ringkas. Kalau pada wahmam, kalau pada humma, istiarah apa? Cepat. Tabi'iyah. Awali istiarah, Tasrihiyah. tasrihiyah, tabaiyah. Ya. Karena musyabah bihnya mana? Kalau saya balik-balik, musyabah bihnya Zami. ini persoalannya sekarang pada wahmam ya, humma diserupakan nakasa dengan humma. Kemudian ayo dong mau nilai apa enggak? Kemudian dipinjam lafaz musababi yaitu huma, untuk musyabbah yaitu Berkurang. yaitu menurut istiarah
tasrihiyah, Kurang menurut Tasrihiyah. Karenanya, tasrihiyah, karenanya Karenanya cita-cita. cita-cita, ya tizam. Ya. Jadi namanya istiarah tasrihiyah tabaknya karena terjadi pada fi'il. Nah, kalau pada i'tizami, nah, terus maknanya itu lain lagi urainya. Kalau pada i'tizami diserupakan apa dengan apa? Kak, lain kan dicontoh aja udah bingung. Diserupakan orang ya, Ustaz? Iya, yang cocok dengan demam orang kan? Nah, diserupakan. Diserupakan orang. Nah, itu yang salah terbaliknya. Oh, Diserupakan kebalik. Demi ya, dengan Cita-cita dengan orang, kemudian dibuang Dibuang lafaz lafaz musyabahnya musyabahnya yaitu ya. orang. Ya, tinggal menurut ciri-cirinya ya tinggal ciri-cirinya yaitu demam, demam Demam. atau humma menurut istiarah Tasrihiyah makniyah. makniyah. menurut apa kok tasrihiyah makniyah? Istiarah Ya makniyah. makniyah saja kan ya. Ya istiarah Oh, makniyah. makniyah. Nah, karena dia terjadi pada karena dia terjadi pada isim i'tizam. I'tizam itu masdar ya. Memang Masdar. sama sih. Karena dia terjadi pada masdar, maka dinamakan juga asli. ya Asliyah. Asliyah. Ya. Ibu ndak sampai hati membuat antum TL ya, anunya nilainya rendah. Untuk itu apa yang Ibu sarankan nih? Hafal kata Ibu, hafal. Kecuali kalau udah pinter, berbeda-beda kalimatnya ndak apa-apa. No. Coba berikutnya apa lagi? Coba saya lihat lagi. Nah, ini ta'arrada li as-sahab waqad kafalna faqultu ilaik. Ini belum dibahas ya Aisyah? belum Ustazah. Nah, ya, makanya untuk saya ingat. Ta'arrada li as-sahab waqad kafalna faqultu ilaik inna ma'i sahab. Awan hitam menuju ke arah kami dan kami akan pulang. Awan benaran ini. Ya. Aku katakan, "Nyah kau awan." Aku sudah bersama awan. Sahab saya kasih merah, tapi dalam ujian tidak ada kasih merah ya, untuk berpikir sendiri. Nyah kau awan, dia suruh pergi awan yang sebenarnya. Aku sudah bersama awan. Nah, awan kedua adalah siapa? Orang yang disayanginya. Bisa ibunya, ayahnya, pacarnya, dan semuanya. Nyah kau, aku tidak butuh kau awan, aku sudah bersama awan. Sekarang posisi sahab sebagai musyabah apa musyabah bi? musababi, Musyabah bi. musabah. Mesti beda-beda. Kalau ada beda-beda itu ya ibu gak puas. Musyabah apa musyabah bi? Musabah, Kalau musyabah begini bunyinya ya. Nyah kau awan, aku sudah bersama awan bagaikan kekasih. Itu bunyinya. Aku sudah bersama. Oh, itu musyababi berarti. oh iya Ustazah, musababi Ustazah. Musababi ini sebagai musababi. Nyah kau awan, aku sudah bersama seseorang yang bagaikan awan. Nah, jadi ada feelingnya ya. Aku sudah bersama seseorang yang laksana awan, sifatnya baik, dermawan, ya. Nah, jadi berarti sahab itu adalah musyabah bi. Mana karenanya? Karenanya ma'i. Nah, kalau anti menjawab tadi minta bantuan kepada tulisan ini itu belum murni ya, belum dari luar dari kepala sendiri. Nah, kemudian mana karenanya? Karenanya ma'i. Kenapa kok ma'i? Iya, karena bersamaku itulah tidak mungkin awan yang sebenarnya. Tapi pasti seseorang yang bisa digandeng, dipegang, diajak makan, diajak minum. Ya. Lanjut. Ini dihafal nih. Lanjut. Ini udah tadi?
Sudah Ustazah, sepertinya ini slide terakhir. Slide terakhir. Ya. Nah, coba yang tadi lagi. Ini mesti ada, oh udah ada waktunya. Coba yang keempat. Coba sebentar aja. Keempat. Yang keempat. Ya. Karena UTS tidak ada ulangannya. Kalau ujian ada ulangannya. Makanya biar capek saya jelasin asal antum ikutin apa yang saya katakan. Yang keempat, kalau udah nanti ya terus. Ya ini agak banyak ini, tidak cukup waktunya, mungkin butuh waktu lagi nih. Biar ada satu aja dulu ya. Coba perhatikan baik-baik. Isti'arah tasriyah ini masih latihan ya. Tapi udah dalam puisi. Isti'arah tasriyah dan maknanya. Coba. Qamat tuzalliluni minasyamsi. Nafsud ahabbu ilayya min nafsi. Qamat tuzalliluni wa min ajabin. Syamsun tuzalliluni minasyamsi. Kita akan mencari satu kata isti'arah di sini. Nah, tentu dengan feeling ya. Dia berdiri memayungi aku. Tuzalilu itu payung benaran ya. Dia berdiri memayungi aku dari matahari benaran. Antum bayangkan seseorang memayungi seorang. Siapa qamat itu? Siapa? Seseorang, nafsun itu seseorang ya, everybody. Seseorang ahabbu, ini tafdil, yang lebih sayang kepadaku dari diriku sendiri. Ini puisi memang agak berat, antum harus memahaminya. Dia berdiri memayungi aku dari matahari. Seseorang yang lebih sayang padaku dari diriku sendiri. Mengapa dia mengatakan lebih sayang padaku dari diriku sendiri? Ya, tadi aku di bawah teriknya matahari, nggak kepikir bagiku akan mengambil payung. Tapi tiba-tiba dia datang padaku membawa payung. Berarti dia lebih sayang kepada aku daripada diriku sendiri, kepada aku. Paham tak? Paham ya? Tadi aku biar sakit, biar apa, aku berpanas-panasan. Tapi tiba-tiba dia datang kepada aku membawa payung dan memayungiku. Berarti dia lebih sayang kepada aku. Itu dalam kalimat pertama tidak ada terjadi majas, kalimat biasa aja. Tapi coba yang kedua. Qamat tuzalliluni wa min ajabin. Syamsun tuzalliluni min syamsi. Dia berdiri memayungi aku, sungguh aku kagum dan salut sekali. Siapa dia? Matahari memayungi aku dari matahari. Matahari memayungi aku dan matahari. Masuk akal enggak? Matahari cuma ada berapa? Satu. Nah, tapi ini matahari memayungi aku dari matahari. Pasti salah satunya majas. Siapa berani? Yang mana majas? Itu kan ada Samsun 2 itu? Matahari yang pertama. Matahari yang pertama di baris kedua ya? Iya. Nah, matahari memayungi aku dari matahari. Nah, kalau kita jabarkan kalimatnya, bunyinya matahari yang bagaikan seseorang memayungi aku dari matahari, atau seseorang yang bagaikan matahari memayungi aku dari matahari. Yang mana benar? Yang kedua, seseorang yang bagaikan matahari memayungi aku dari ya, matahari. Matahari. Berarti matahari di sini sebagai musyabah apa musyababi? Musababi. Seseorang yang bagaikan matahari. Ya. Jadi apa? Musyabah bih. Musyabah bih. Ya. Kalau musyabah bih tertulis isti'arah. Tasrihiyah. Ya. Ya, karenanya tuzaliluni, karena matahari tidak mungkin bisa memayungi aku. Ya. Isti'arah, tasrihiyah, kemudian syamsun itu jamid apa mustaq? Syamsun. Jamid apa mustaq? Jamid. Maka namanya asliyah. Ya. Ya, berikutnya ta'arradali, yang tadi udah belum? As-sahab sudah belum tadi? Nah ini,
Ta'arrada li as-sahab waqad kafalna. Udah belum? Sudah Ustazah tadi di Ah, PPT yang Tadi ketiga. barusan Ustazah. Sahab Iya. yang jadi musyabah Ya, bih. ya. Nah, ini karenanya ya. 3. Nah, fayauman bi khailin tatrudur rum anhum. Ya, suatu hari dengan berkuda kamu perangi Rum. Tinggal 1 menit lagi. Dan suatu hari dengan kedermawanan kau perangi kemiskinan dan kelaparan. Nah, singkat saja, tatrudul fakra. Apakah mungkin fakra itu diusir seperti ngusir kucing? Tidak. Tidak. Paling-palingnya dientaskan. Ya, di saat damai kau entaskan kemiskinan, tidak mungkin diusir. Nah, siap baik. Kalau pada tatrudu isti'arah, tasrihiyah, tabaiyah. Iya. Ya, bagaimana uraiannya antum hafal yang tadi. Kalau pada al-fakru diserupakan al-fakru dengan apa? Yang bisa diusir dengan kucing, dengan musuh, dengan binatang buas. Jadi yang tertulis apa? Yang tertulis adalah musyabah. Musyabah bih. Ya, diserupakan al-fakru dengan binatang buas, kemudian binatang buasnya dibuang, tinggal ciri-cirinya yaitu tatrudu. Nah, jadi istiarah makniyah. Nah, karena dia terjadi al-fakru itu masdar, dia asli. Asliya berarti. Ya, udah. Coba. Nah, waktu habis, antum lanjutin ya. Saya amanahkan. Saya percayakan kepada antum karena saya ingin antum lulus dengan baik semuanya. Ya. Jangan sia-siakan kepercayaan yang saya berikan kalau mau ingin sukses. Karena tidak ada ulangan, ya. Tidak ada her. Halas ilahuna wa ila liqa pas 14.40. Kalau mau bertanya, siap-siapkan minggu depan tanya sebelum kuliah mulai. Albi Hazimi, anta paham Albi Hazimi? Insyaallah. Ya. Kelas. Saya tinggal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saja. Ya, sama. Diskusi ya sama teman.